Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Sabtu 14 September 2019 kita akan mulai acara peneguhan pemberkatan nikah dari Saudara Prima Jevriandi Manoraja dan Cynthia Febriana Titiani. Kedua mempelai akan mempersiapkan diri untuk menuju ke altar pemberkatan. Dua mempelai akan masuk ke altar pemberkatan diiringi oleh keluarga, ayah dan ibu kedua mempelai. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pernikahan adalah sebuah perjalanan dan bukan tujuan. Pernikahan adalah persatuan seumur hidup antara dua orang yang tidak sempurna, yang saling mencintai. Pernikahan yang bahagia adalah persatuan antara dua orang yang suka memaafkan. Pernikahan adalah sebuah janji, sebuah kesanggupan yang dibuat dalam hati dua orang yang mencintai dan membutuhkan waktu seumur hidup untuk dapat digenapi. Hari ini kita akan menyaksikan prosesi peneguhan pemberkatan nikah Prima Jevriandi Manoraja dan Cynthia Febriana Titiani.
saya mohon dengan hormat Pendeta Muda David Kurniawan berdoa untuk ibadah pagi hari ini. Segala pujian syukur kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang setia atas setiap hidup kami. Kami mohon pimpinan Tuhan untuk acara berkatan pernikahan pagi ini. Kiranya Tuhan yang memimpin, menyertai dari awal hingga sampai penghabisan, semua dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Allah itu baik bagi kita semua. Sebab itu pagi hari ini kita patut bersyukur karena Dia baik dan teramat baik buat kita. Amin. Khususnya bagi mempelai berdua, kita akan angkat pujian Allah itu baik. Katakan Allah itu baik. Puji nama Tuhan, kasih Tuhan itu terlalu indah buat kita semua Bapak Ibu. Sebab itu jangan pernah kita ragu, jangan pernah kita takut mengiring Tuhan. Kita akan angkat satu pujian, betapa baiknya Tuhan itu. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa
mau berdiri. Kita akan persiapkan hati. Kita akan sambut kebenaran firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Tanpa Tuhan yang di sampingku,
tapi berharap kepadamu tak pernah kami kecewa. Terima kasih Tuhan, hari ini akan dipersatukan menjadi suami istri, Saudara Prima dengan Cynthia. Namun sebelumnya, ya Tuhan, nyatakanlah kehendak-Mu melalui firman yang akan diberitakan pada pagi hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, dan urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, segala hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu yang ditinggi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Sebelum pertemuan tata nikah yang akan dilakukan harus didasari dulu dengan kebenaran daripada firman Tuhan, ya, daripada firman Tuhan. Saya akan ambil firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 18 sampai ayat yang ke-25 mengatakan demikian. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang daripada tulangku dan daging daripada dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Perkawinan atau pernikahan adalah suatu lembaga yang diciptakan sendiri oleh Allah sendiri. Itu sebabnya karena Allah itu kudus, dalam menciptakan suatu pernikahan, pernikahan itu kudus. Dan pernikahan itu harus dihormati, ya, dihormati oleh semua orang. Dalam Ibrani 13 ayat 4 mengatakan, ya, hendaklah semua orang penuh hormat terhadap perkawinan. Hendaklah semua orang penuh hormat terhadap perkawinan. Nah, semua orang, siapapun mereka yang namanya orang atau manusia, ya, perkawinan itu harus dihargai, dihormati karena perkawinan itu kudus, sakral. Tidak boleh perkawinan itu untuk main-main, saudara, ya, bahwa mereka menikah tapi tidak mengerti tujuan pernikahan itu apa. Mereka berpikir tujuan pernikahan hanya untuk melegalkan supaya dapat melakukan hubungan seks sehingga, ya, tidak ditangkap oleh hansip dan sebagainya. Bukan itu, saudara, ya, itu hanya sebagian saja. Menikah itu adalah suatu perjanjian tanpa syarat, tapi untuk seumur hidup. Jadi pernikahan itu suatu perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan
mereka berjanji untuk menjadi suami istri, ya, untuk menjadi suami istri, dan janji itu disaksikan oleh Allah dan jemaatnya. Jadi kalau mereka berjanji itu bukan asal asbun, asal bunyi, atau asal ngomong, tidak. Janji mereka itu di hadapan Allah. Karena itu waktu berjanji tidak boleh main-main, ya. Dan janji itu mengikat. Ingatlah bahwa perkawinan itu adalah suatu ikatan. Seorang yang menikah itu berarti sudah terikat. Ya, jadi perkawinan itu adalah ikatan lahir batin. Jadi ikatannya itu lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, ya, untuk menjadi suami istri, ya, dengan tujuan untuk membina satu keluarga atau rumah tangga yang berbahagia berdasarkan firman Tuhan. Jadi dasarnya itu firman Tuhan. Dan untuk kebahagiaan mereka, menikah itu juga untuk kesehatan mereka. Jadi menikah itu memiliki suatu makna yang paling dalam, makanya tidak boleh bermain-main dengan pernikahan. Makanya Allah sudah memberitahukan supaya apa? Hendaklah semua orang penuh hormat terhadap perkawinan. Karena orang yang berzina, ya, atau berkendak itu akan mendapat hukuman. Makanya, ya, tempat tidur itu hanya untuk suami istri, ya. Jadi kalau belum jadi suami istri tidak boleh tidur dalam satu tempat tidur. Walaupun orang itu sudah dilamar, bahkan kurang 1 jam untuk menikah, seharusnya tidak boleh tidur bersama di tempat tidur. Karena tempat tidur itu hanya untuk suami istri. Kalau bukan suami istri, jangan sampai, ya. Saya mengingatkan ini bagi orang tua yang mungkin mau punya menantu, ya, walaupun sudah dilamar tapi mereka itu belum suami istri. Dilamar itu sebagai tanda ini loh, ya. Nah, saya waktu kecil kalau dengan teman-teman saya yang lain, kalau cari kayu bakar, saudara, kalau saya menemukan kayu yang sudah kering, saya berkata, cim. Nah, bukan encim, tapi cim. Cim itu berarti ini sudah, ya, saya tandai untuk jadi milikku, tapi belum jadi milik saya. Kenapa? Karena saya belum memotongnya. Tapi teman-teman sudah tahu kalau saya sudah berkata cim. Nah, ini berarti mereka tidak mengganggu, ya. Nah, jadi melamar itu belum jadi suami istri, hanya menjadi satu tanda. Ini nanti akan jadi suami, ini nanti akan jadi istrinya. Nah, firman Allah mengatakan, saudara, bahwa waktu itu manusia hanya seorang diri, dan dilihat oleh Allah bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Karena tidak ada penolong yang sepadan. Makanya Allah menciptakan manusia, ya, manusia pertama dari tanah liat. Kemudian karena tidak ada pasangannya, waktu dia memberi nama binatang-binatang, mereka datang dengan pasangan-pasangannya, tapi setelah selesai manusia lihat kanan kiri, loh, kok saya hanya sendirian. Maka Allah melihat manusia tidak baik kalau seorang diri. Makanya manusia dibuat tidur, lalu diambil dari salah satu tulang rusuknya, lalu dibuatlah dia menjadi seorang perempuan. Hanya satu tulang rusuk yang diambil, bukan 2, bukan 3. Ya, itu sebabnya Allah memberkati pernikahan itu monogami, tidak poligami, juga bukan poliandri. Ya, satu laki-laki, satu perempuan. Itu yang Allah kehendaki. Tapi manusia dengan nafsunya mengubah tatanan daripada Allah sehingga membuat ketidaktenangan, membuat kekacauan di bumi ini.
Pada mulanya Allah hanya menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Dan menikah yang benar itu menurut Allah adalah laki-laki dan perempuan. Itu yang benar, saudara. Karena itu pernikahan itu harus memiliki satu komitmen yang total. Ya, memiliki satu komitmen yang total, janji untuk diri sendiri, janji untuk pasangannya. Dan itu total. Makanya tadi saya katakan bahwa pernikahan itu adalah satu janji tanpa syarat, tapi untuk selama harus memiliki satu komitmen. Kalau menikah tidak punya komitmen, buyar, ya, buyar. Nah, saudara-saudara, di samping itu juga, saudaraku sekalian, pernikahan, ya, itu adalah untuk selamanya. Sekarang ini banyak ada pernikahan kontrak, pernikahan di bawah tangan, saudara. Menurut Alkitab, menurut firman Allah, itu tidak dibenarkan. Walaupun manusia membenarkan, tapi firman Allah, ya dan amin, bahwa pernikahan yang demikian, apalagi pernikahan kontrak, itu tidak dibenarkan. Karena pernikahan kontrak itu sama saja dengan perzinahan. Dan Ibrani 13 ayat 4 tadi, orang yang melakukan ini akan mendapat hukuman. Karena itu hati-hati, saudara. Ya, nah, pelanggarannya kok keras? Ya, itu firman Tuhan, saudara. Ya, firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Tapi manusia berusaha mengubahnya. Untuk apa? Untuk melegalkan keinginannya. Nah inilah saudara, menikah. Menikah itu bukan tentang siapa cepat dia dapat. Bukan, saudara, ya. Juga menikah itu bukan satu gengsi. Takut dibilang gak payu, gak laku. Ya, itu kan gengsi-gengsi yang demikian, saudara. Ya. Menikah itu juga bukan karena kebelet ingin cepat menyalurkan keinginan nafsunya. Bukan, saudara. Ya, menikah itu jika sudah mampu. Kalau belum mampu jangan menikah. Ya, tapi mampu dalam hal apa dulu, saudara-saudara? Ya, mampu dalam hal apa dulu? Mampu dalam menerima pasangannya apa adanya. Ya, bukan ada apanya, tapi apa adanya. Ya, jadi mampu menerima pasangannya. Saudaraku sekalian, tidak hanya dalam bentuk fisik, ya, yang nantinya akan berubah renta. Fisik ini, saudaraku sekalian, pagi tadi istri saya berkata, saudara, ya, melihat fotonya Pak Habibie, saudaraku sekalian, ya, wih, ternyata waktu muda ganteng ya. Iya Bu, waktu muda ganteng, nah istuwek gak ganteng. Lalu apa kata? Tapi Bapak iyo ganteng ini. Iya, nah saudara, ya, puji Tuhan, saudara. Jadi mampu menerima pasangannya apa adanya, bukan hanya sekedar fisik atau bentuk fisik yang nantinya berubah menjadi renta, menjadi tua, saudara. Ya, wah dulu gantengnya seperti apa begitu ya. Tapi kalau sudah tua, sudah renta. Nah, saudara-saudara, tetapi ingat, saudaraku sekalian, mampu menerima pasangannya apa adanya, yaitu tentang perasaan yang nantinya harus dijamin. Akan sama seperti janji pada waktu janji nikah. Karena dalam janji nikah itu mau menerima apa adanya. Baik waktu sehat, waktu sakit, tetap menerima apa adanya. Jangan kalau sehat ya, memang kalau sakit ditinggal pergi, itu tidak bertanggung jawab. Ya, tidak bertanggung jawab. Saudara-saudara, jadi menikah itu harus siap ketika menemukan suatu kelebihan pasangannya, saudaraku sekalian, ya, dan juga siap menerima
1000 kekurangannya, dengan selalu bersyukur ya dengan apa yang ada padanya, dan dapat tetap memeluk erat semua kekurangannya sambil memperbaikinya tanpa menuntut lebih. Ya, jadi di dalam berumah tangga itu ya, jangan menuntut berlebihan, saudara. Suami menuntut supaya istrinya itu sempurna, tidak ada manusia sempurna. Istri menuntut supaya suaminya itu dapat mencukupi ini dan itu, semua dicukupi. Bahagia enggak? Belum tentu bahagia, saudara. Ya, karena bahagia itu adalah satu keputusan. Bahagia atau tidak itu adalah satu keputusan dari diri sendiri, saudara. Ya, banyak orang bergelimang dengan harta tapi tidak bahagia. Kenapa? Karena dia memutuskan tidak bahagia. Ada orang yang sederhana tapi berbahagia. Kenapa? Karena dia mengambil satu keputusan, hatinya itu berbahagia. Jadi kebahagiaan itu adalah di dalam hati daripada orang itu sendiri, bukan oleh orang lain. Karena itu, ya, menikah bukan merupakan suatu janji sehari, ya. Hari ini berjanji, saudaraku sekalian, ya. Tapi menikah itu adalah janji setia sampai mati. Ya, janji setia sampai mati. Nah, saudara, karena itu, ya, kalau sudah menikah, saya memberitahu kepada saudara Jeffrey, ya, Jeffrey, Prima Jeffrey Andi, dan juga Cynthia, ya. Nah, kalau sudah menikah, berarti Anda berdua tidak boleh melirik yang lain. Ya, jangan melirik yang lain, saudara. Apalagi membandingkan pasanganmu dengan yang lain. Ya. Puji Tuhan, saudara. Ya, jadi kalau sudah menikah, ya tidak boleh melirik yang lain. Dan saya memberitahu Cynthia maupun Jeffrey, setelah Anda menjadi suami istri, mungkin tidak sampai 1 minggu sudah terjadi godaan. Untuk Jeffrey, nanti waktu mau kerja, di tengah jalan ternyata ada seorang wanita cantik, bahenol, nggak tahu apa namanya, saudaraku sekalian. Lalu saudara, wih, kok nggak dulu-dulu? Iya, setelah saya nikah Cynthia kok baru sekarang. Itu godaan, ya. Katakan, Cynthia istriku yang paling cantik, tidak ada duanya. Sebab kalau dua kamu bingung, ya, pasti ada godaan itu. Juga untuk Cynthia, setelah nanti jadi suami istri, ya, nanti mungkin ke pasar, ternyata ada tukang ojek, ternyata gantengnya luar biasa, saudara. Iya, nah saudara, ya hati-hati, ya. Katakan, Prima adalah suamiku yang paling ganteng, ya. Seluruh dunia tidak ada. Kalau ada, kamu bingung. Kalau ada yang lain, sama seperti Prima, kamu bingung. Ini harus dipegang teguh. Kenapa? Ada janji yang mengikat dan Anda sudah terikat lahir dan batin menjadi suami istri. Nah itu, ya, ingatlah, saudara, pelan atau pasti ada orang-orang yang tidak tahu diri, itu pasti ada. Karena itu ingatlah terus bahwa istrimu inilah yang ikut andil dalam kesuksesanmu. Ya, di balik kesuksesan seorang suami ada istri yang menjadi penolong yang sepadan. Karena itu kalau sudah sukses, ya, ingatlah istrimu. Jangan malah cari yang lain. Hancurlah sudah. Ya, pasti hancur. Ya, perselingkuhan pasti membawa kehancuran. Dan banyak orang pasti menawarkan cinta. Mas, aku mau kok kamu. Nah,
Bandingkan dengan istrimu, kan saya lebih muda, lebih cantik. Enak aja waktu menderita nggak ikut, setelah kamu sukses maunya dia ikut kamu. Saya beritahukan, tolaklah. Ya, harus berani menolak. Enak aja kamu, setelah saya sukses kamu mau ya mendampingiku. Istriku itu loh yang ikut susah payah. Pasti keluargamu diberkati oleh Tuhan. Ya, orang yang selingkuh tidak akan diberkati oleh Tuhan. Ya, karena itu orang yang suka selingkuh, Tuhan beri kesempatan, bertobatlah hari ini. Karena kita tidak tahu hari esok. Ya, ingat ya. Tapi Anda belum mengucapkan janji loh. Ya. Belum mengucapkan janji, tapi sudah saya beritahu hal ini, saudara. Ya, nah, karena itu menikah ketika kau harus siap dengan segala rasa bosan berhadapan dengan ya pasanganmu. Anda tidak akan mencium wangi parfum yang wangi, tapi mungkin parfumnya sudah beda. Apalagi kalau sudah punya anak kecil, parfumnya sudah beda. Parfum kencing anaknya. Ya, jadi parfumnya sudah beda. Dan jangan menuntut istri. Dulu kamu sangat cantik, sekarang. Ingat, jadi ibu rumah tangga itu jauh lebih berat. Saya melihat anak saya, pagi-pagi sudah bangun, ya, sudah menyiapkan makanan untuk suami, untuk istri, membersihkan ini dan itu. Satu hari tidak selesai. Nah, kalau suami pulang dari kerja lalu tidak mempunyai, kerjamu di rumah itu apa? Ya, nah, saya sarankan ganti posisi. Suaminya suruh jadi ibu rumah tangga, ya, nanti istrinya biar tamasya sebentar. Biar merasakan, kadang-kadang suami itu kan apa, bahasa Jepangnya itu maido gitu loh. Ya, nah, iya maido istrinya. Nah, dia bisa. Ya, hargailah istrimu. Bahkan sebagai suami yang baik, kalau tidak ingin istrinya nanti jatuh sakit, bantulah apa yang bisa. Itu bukan menurunkan gengsi, enggak, justru itulah suami teladan. Saya sebagai suami selalu membantu apa yang bisa saya bantu untuk istri. Ya, karena apa? Saya mencintai istri. Kalau semua dikerjakan istri, nanti istri terlalu capek, lalu sakit. Nah, semuanya berantakan. Ya, jadi saya mencoba untuk membantu apa yang bisa saya bantu. Nah, saudara, ya, nah inilah hidup di dalam berumah tangga, ya, harus bisa mengatasi rasa bosan yang akan muncul itu. Nah, saudara-saudara, karena itu, ya, ialah pasangan ini sampai akhir hayat. Hanya kematian yang dapat memisahkan. Dan waktu konseling saya mengingatkan, ingat dulu ya. Nanti Anda sudah jadi suami istri, satu kata yang tidak boleh kau ucapkan dan jangan kau lakukan adalah cerai. Mengatakan saja, saya katakan jangan pernah mengatakan kata cerai. Karena Alkitab mengatakan bahwa kata cerai itu dibenci oleh Tuhan. Tuhan membenci perceraian. Ya, nah karena itu jangan sampai nanti terjadi perceraian. Ya, masalah pasti ada. Dan kalau Anda sudah berumah tangga, firman Allah katakan, ya, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Karena itu bagi papa, mama dari Jeffrey, ya, tolong relakan Jeffrey, ya, untuk bersatu dengan istrinya. Karena Alkitab yang mengatakan laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya. Dan kalau anak-anak itu sudah berumah tangga, satu hal, orang tua tidak, ya,
tidak harus dan bahkan tidak boleh intervensi di dalam rumah tangga anaknya. Biarkan anak itu membangun rumah tangganya. Biarkan anak itu ya, walaupun rumah tangganya itu warnanya berbeda dengan orang tuanya, tidak masalah. Saya tidak sama, rumah tangga saya dengan orang tua saya tidak sama. Saya punya warna sendiri, ya, dan orang tua saya tidak pernah intervensi di dalamnya. Kalau anak-anak minta nasihat, dinasihati. Jangan sampai nanti orang tua ya karena terbiasa memanjakan anaknya, lalu sudah menikah, orang tuanya datang, anakku mau ke Iyopo. Kamu beri apa? Masak apa? Anakku itu tidak pernah makan ikan asin. Iya, nah. Tapi juga tidak ada ikan legi, itu tidak ada. Ya, nah, saudara, tidak boleh. Walaupun mereka itu makan ikan asin apapun, tapi kalau mereka bahagia, kenapa kita ikut campur? Ya, berikan mereka untuk membina rumah tangga mereka supaya mereka dewasa dan dapat mengatur rumah tangganya. Ya, mengapa banyak keluarga-keluarga yang akhirnya hancur karena ada intervensi dari pihak ketiga? Intervensi dari orang tua, intervensi dari saudara, intervensi dari macam-macam, ikut campur di dalam rumah tangga sehingga mereka tidak bisa ngatur rumah tangganya sendiri. Ya, dikatakan kalau pagi kamu harus begini, kalau pagi anakku harus disiapkan kopi, susu. Ya, kalau tidak ada kopi ya susunya. Nah, saudara, ya, kalau tidak ada susu ya kopinya atau kopi teh. Nggak usah, ya, mereka biar belajar sendiri, orang tua ngawasi, ya, kalau mereka minta nasihat dinasihati, ya, dinasihati itu orang tua yang baik, saudara, apa, mengajar anak untuk dewasa. Kadang-kadang anak sudah rumah tangga tidak dewasa karena selalu dihantui oleh bayang-bayang orang tua, ya, bayang-bayang orang tua. Makanya dalam konseling selalu saya tanyakan, siapa yang dominan di dalam keluarga? Ada yang dominan itu papa. Nah, kalau papa yang dominan, anak laki-lakinya akan menjadi kuat. Tapi kalau yang dominan itu ibu, anak laki-lakinya lemah. Ya, yang kuat anak perempuannya. Jadi anak perempuannya ini kalau menikah, dia akan menguasai suaminya. Harus nurut. Nah, ini kalau mama itu dominan di dalam keluarga. Ingat, dalam keluarga itu suami adalah kepala keluarga. Dan istri itu penolong yang sepadan. Jangan malah istri menjadi kepala, malah suaminya siapkan makan. Harusnya istri yang menyiapkan makan untuk suami, bukan suami takut istri. Sekarang ini banyak suami takut istri, saudara. Kenapa? Ya banyak hal. Tapi mari kembali kepada firman Tuhan. Ya, firman Tuhan. Nah, puji Tuhan. Ini kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau kita sudah salah langkah, masih ada waktu untuk memperbaiki. Kenapa saya bilang masih ada waktu? Karena kita masih diberi hidup. Hidup itu adalah kesempatan. Yang kurang baik diperbaiki, yang salah dibetulkan. Sehingga rumah tangga itu pasti akan bahagia kalau sesuai dengan aturan Allah. Kalau sesuai dengan aturan Allah, pasti keluarga itu damai, bahagia. Ya, masalah pasti ada. Saya tidak akan panjang lebarkan renungan ini, saudara. Kalau terus sampai jam 12 tidak apa-apa firman Tuhan. Ya, tapi justru mantennya yang nggak tahan. Ya, puji Tuhan. Ya, inilah renungan firman untuk bekal bagaimana membina suatu rumah tangga, suatu keluarga. Orang tua mendoakan anaknya, ya, harus didoakan supaya keluarga anaknya itu bahagia dan sebagainya. Puji Tuhan, saudara-saudara, ya. Nah, sekarang kita akan masuk ya di dalam upacara ya peneguhan pernikahan ini, saudara, ya. Nah.
Oke. Baiklah. Saya mau bertanya lebih dulu, namun sebelum kita masuk dalam upacara pernikahan, kita akan berdoa lebih dulu. Mari kita tunduk kepala. Bapa dalam surga yang mulia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan puji dan syukur kami atas kasih karunia-Mu ya Tuhan. Firman-Mu sudah disampaikan, hamba-Mu berhenti bicara, tapi kami tahu firman-Mu tidak akan pernah berhenti. Firman-Mu yang akan menuntun setiap keluarga di dalam kebenaran daripada firman-Mu. Terima kasih Bapa surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya mau bertanya lebih dulu kepada mempelai pria. Ya. Nama Prima Jeffriandi Manuraja, betul? Iya betul. Tempat tanggal lahir Malang 12 April 1987. Iya betul. Alamat Jalan Kawi 2 strip 1269 Malang. Iya betul. Iya. Kewarganegaraan Indonesia. Iya betul. Ya. Pekerjaan swasta, Iya. status belum pernah menikah. Iya betul. Ya. Nama ayah Yerufael Manuraja. Iya betul. Betul Bapak? Iya. Nama ibu Febe Susana Budi Susilo. Iya betul. Mempelai wanita. Nama Cynthia Febriana Titi Ahai. Iya, benar. Ya. Tempat tanggal lahir Pasuruan 12 Desember 1997. Tolong aku. Betul? 12 Desember 97. Tempatnya di Tulungagung. Tulungagung. Iya. Oh iya. Nanti dibetulkan. Tulungagung. Iya. Iya. Tulungagung. Iya. Terima kasih untuk pembetulannya. Iya. Ya. Akte kelahiran juga ditulis Tulungagung? Tulungagung. Oh iya, sesuaikan dengan akte kelahiran. Iya. Alamat Dusun Gelang, RT 1 RW 3 Tawangrejo, Pandaan. Iya benar. Kewargaan Indonesia. Iya benar. Status belum pernah menikah. Benar. Iya. Nama ayah Korinus Titi Ahai. Iya benar. Nama ibu Yohana. Iya benar. Ya, baik. Saksi mempelai pria Hamdani Untung. Mana? Oh ya. Saksi mempelai wanita Susana Dewi. Oh ya. Terima kasih. Kita masuk dalam upacara pernikahan. Saudara-saudara yang kekasih, pada saat ini kita berkumpul ya di hadirat Allah untuk menyaksikan pernikahan saudara Prima Jeffriandi Manuraja. Ya, Manuraja. Ya. Maaf ya, ya Manuraja. Ya. Puji Tuhan. Dan saudari Cynthia. Lebih baik saya panggil Prima atau Jeffrey dan Cynthia begitu aja ya. Kalau nanti panjang nanti lidah saya keselio. Pernikahan itu adalah suatu lembaga yang kudus. Perhatikan, pernikahan adalah suatu lembaga yang kudus yang diciptakan Allah dari asal mula penciptaan manusia. Pernikahan diberkati dan diperkenan oleh Yesus Kristus Tuhan sendiri. Dengan kehadirannya pada pesta perjamuan kawin di Kana. Pernikahan adalah merupakan lambang dari hubungan antara Kristus dengan jemaatnya. Dalam kitab suci disebutkan bahwa pernikahan itu diberkati, ya, diberkati dan harus dihargai oleh manusia. Pernikahan adalah persatuan antara seorang suami dengan istrinya dalam hati, jiwa, tubuh, dan roh.
Dan itu dikehendaki Allah untuk kelangsungan hidup, ya, untuk kelangsungan hidup manusia, untuk kesukaan, kebahagiaan, dan juga untuk kesehatan daripada manusia. Pernikahan harus dilakukan atau dimasuki dengan sungguh-sungguh penuh hormat dan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh Allah. Pada pernikahan kudus saat ini akan dipersatukan saudara Prima Jeffrey dengan saudari Cynthia. Sebagai hamba Tuhan, ya, saya akan menanyakan kepada mempelai pria dan mempelai wanita pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui kesungguh-sungguhan hati mereka dalam memasuki pernikahan kudus ini. Nanti saya juga menanyakan hadirin, ya, pertanyaan yang harus dijawab. Jadi hadirin siap-siap untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaannya belum saya sampaikan. Kepada saudara Jeffrey mempelai pria, saya bertanya, apakah saudara Jeffrey sebagai mempelai pria mau menerima saudari Cynthia, ya, sebagai mempelai wanita, sebagai istri saudara dan hidup bersamanya dalam pernikahan kudus seumur hidup saudara? Siap, mau. Iya. Kira-kira yang di belakang dengar enggak? Dengar, ya. Kalau bisa lebih keras lagi. Ya, saya mau. Mantap begitu, ya. Tadi sudah sarapan. Ya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Apakah saudara mau mengasihinya sama seperti saudara mengasihi diri sendiri? Mau mengasuh dan merawatnya, menghargai, menghormati dan memeliharanya dalam keadaan susah dan senang, dalam keadaan kaya dan miskin, dalam keadaan sakit ataupun sehat, berani meninggalkan semuanya dan setia kepadanya selama saudara berdua hidup? Dalam nama Tuhan Yesus, siap, saya mau. Ya, puji Tuhan. Ya. Sekarang kepada saudari Cynthia, mempelai wanita, saya bertanya, apakah saudari Cynthia, mempelai wanita, mau menerima saudara Prima Jeffrey, ya, mempelai pria sebagai suami saudara dan hidup bersamanya dalam pernikahan kudus seumur hidup saudara? Iya, saya bersedia. Ya. Apakah saudara mau tunduk kepadanya? Ya, tunduk di sini adalah ada rasa hormat, ya. Apakah saudara mau tunduk kepadanya seperti kepada Tuhan, mengasuh dan merawatnya, menghormati dan memeliharanya dalam keadaan susah dan senang, dalam keadaan kaya ataupun miskin, dalam keadaan sakit ataupun sehat, berani meninggalkan semuanya dan setia kepadanya selama saudara berdua hidup? Iya, saya mau. Ya, puji Tuhan. Sekarang saya mau tanya kepada hadirin yang hadir di sini, ya, kepada jemaat Tuhan atau para hadirin yang menyaksikan dan mendengar janji nikah. Saya mau bertanya, apakah saudara sekalian mau mendukung dan mendoakan kedua saudara ini dalam hidup nikah mereka? Ya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Tentang kasih dikatakan, dengarlah uraian firman Tuhan tentang kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu. Dunia berkata cemburu itu tanda kasih, tapi Alkitab mengatakan kasih itu tidak cemburu. Jadi kalau cemburu itu justru menunjukkan dia tidak memiliki kasih, ya. Nah, berarti kurang percaya. Kasih itu mempercayai dan bisa dipercayai, tidak memegahkan diri dan tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, ya, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan tapi karena kebenaran. Kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sidang Tuhan yang kekasih, sekarang kita akan mendengarkan, ya, kalau tadi saya menanyakan tentang janji-janji itu, sekarang kita akan mendengarkan pengucapan janji nikah oleh kedua mempelai. Ya.
sebelum mereka mengucapkan janji nikah, saya justru mau menanyakan kepada pasangan ini, mau mengucapkan janji nikah dengan tanpa teks atau mengucapkan janji nikah dengan teks? Dibaca saja, Pak. Oh, dibaca. Ya, silakan. Walaupun membaca, katakan dengan segenap hati, dan sebelum saudara membaca, pandanglah mata daripada pasangan Anda, ya, pandanglah lebih dulu. Ya, sudah cukup memandangnya? Ya, baik. Sekarang silakan untuk mengucapkan janji. Pada hari ini, Sabtu 14 September 2019, saya, Prima Jeffriandi Manoraja, mempelai pria berjanji demi nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menerima engkau, Cynthia Febriana Titiahi, mempelai wanita yang ada di hadapanku, menjadi istriku yang sah. Aku akan sungguh-sungguh mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Aku akan memeliharamu dalam keadaan senang maupun susah, kaya maupun miskin, sehat maupun sakit, meninggalkan semuanya dan setia kepadamu sampai maut menceraikan kita. Sesuai dengan ketetapan Allah, aku berjanji. Silakan. Pada hari ini, Sabtu 14 September 2019, saya, Cynthia Febriana Titiahi, mempelai wanita, berjanji demi nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menerima engkau, Prima Jeffriandi Manoraja, mempelai pria yang ada di hadapanku, menjadi suamiku yang sah. Aku akan tunduk kepadamu seperti kepada Tuhan. Aku akan memeliharamu dalam keadaan senang maupun susah, kaya maupun miskin, sehat maupun sakit, meninggalkan semuanya dan setia kepadamu sampai maut menceraikan kita. Sesuai dengan ketetapan Allah, aku berjanji. Baiklah, mereka sudah mengucapkan ikrar janji. Sekarang ditandatangani, kemudian nanti ditukar.
cincin ini tidak berujung pangkal. Demikianlah cinta itu tidak ada ujung dan pangkalnya. Dan cincin ini dibuat dari benda yang mulia, logam yang mulia. Cincin ini tidak akan pernah berkarat. Demikianlah cinta mereka berdua. Seperti cincin ini tidak akan pernah berkarat, demikian cinta mereka berdua tidak akan pernah luntur ataupun rusak, karena terjaga oleh kebenaran firman daripada Tuhan. Demikianlah ialah cinta mereka semakin hari semakin bertumbuh, cinta mereka semakin hari semakin bertambah-tambah, sehingga menjadi keluarga yang penuh cinta kasih daripada Tuhan. Sekarang Saudara Jeffrey, masukkan cincin ini ke jari manis tangan kanan daripada Saudari Cynthia sebagai tanda cinta saudara kepadanya, bahwa cinta saudara tidak akan pernah luntur dan tidak akan pernah rusak. Demikian Saudari Cynthia, akanlah masukkan cincin ini ke jari manis tangan kanan pasangan Anda sebagai cintamu yang tidak pernah luntur dan tidak pernah rusak. Karena saudara berdua telah mengucapkan janji-janji nikah dan menyatakan kasih saudara masing-masing di hadapan Allah dan jemaatnya, maka sebagai hamba Tuhan, saya menyatakan dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, saya menyatakan saudara berdua sebagai suami dan istri. Dan mulai sekarang Saudari Cynthia bisa dipanggil Nyonya Prima atau Nyonya Jeffrey. Silakan Anda berdua berlutut untuk didoakan. Kami persilakan hadirin semuanya untuk bangkit berdiri. Kita semua akan berdoa. Kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran.
Kami datang padamu Bapa Surgawi, mengucap syukur atas kasih karunia-Mu. Tuhan telah mempersatukan Saudara Jeffrey dan Saudari Cynthia menjadi suami istri. Tuhan, biar kuasa-Mu, anugerah-Mu meneguhkan pasangan ini menjadi suami istri yang diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk Jeffrey sebagai kepala keluarga, sebagai suami. Berkati kehidupan mereka, beliau Tuhan, dalam setiap usaha pekerjaan, dalam setiap membina keluarganya. Tuhan memberkati dengan hikmat yang dari Tuhan. Berikan selalu kesehatan, bahkan juga membawa keluarganya untuk tetap cinta dan setia kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Cynthia sebagai seorang istri, sebagai penolong yang sepadan. Tuhan menyertai dan memberkati kami dengan hikmat-Mu. Berikan pertolongan-Mu ya Tuhan, untuk menjadi istri yang setia, menjadi istri yang menjadi pendukung bagi suami, sehingga keluarga ini diberkati dan berhasil di dalam berkat daripada Tuhan. Maka Tuhan berkenan memberikan buah-buah cinta mereka dengan keturunan ilahi Adam. Terpujilah Tuhan, Tuhan sudah menyatukan, dan apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ialah Kau meneguhkan semua ini dalam kasih karunia-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan kami berdoa, berkat-Mu menyertai senantiasa. Haleluya. Amin. Demikianlah telah selesai pacaran, pernikahan ini, dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada pimpinan. Jemaat kami persilakan untuk duduk. Kita akan masuki ke sesi selanjutnya. Kedua mempelai akan, sebelum kedua mempelai mempersembahkan persembahan sulung, kedua mempelai akan buka cadar terlebih dahulu. Ya, Jeffrey akan membuka cadar dari Cynthia. Dilihat dulu Cynthia-nya, matanya, bulu matanya benar ke bulu mata Cynthia itu. Ya, silakan Jeffrey buka cadarnya, pelan-pelan saja. Saya kira mau ngapain, ternyata betulin kalung. Karena tidak ada perintah, dia betulin kalung, gitu ya. Ya, puji Tuhan, maka kami mengucapkan selamat kepada Prima Jeffriandi Manoraja dan Cynthia Febriana Titiahi. Tuhan memberkati rumah tangga kami semua. Puji Tuhan, kedua mempelai akan memberikan persembahan sulung, dan lalu akan menyalakan lilin bersama-sama. Dimasukkan bersama-sama.
Bombay akan menyalakan lilin yang satu. Kalau tadi datang lilin satu-satu dinyalakan, itu ibu masing-masing digambarkan seperti itu. Ketika mereka sudah berumah tangga, maka semua sudah menjadi satu dan mereka harus diarahkan kepada Tuhan. Dinyalakan bersama-sama. Ketika lilin yang satu sudah nyala, maka lilin yang pribadi-pribadi bisa dimatikan, lilin kecil bisa dimatikan. Iya. Selanjutnya kedua mempelai dan keluarga akan menandatangani buku pencatatan pernikahan gereja. Silakan turun kedua mempelai dan kami mengundang orang tua dari kedua mempelai. Orang tua dari Prima Jevriandi Manoraja, kami persilakan maju ke depan. Ayah dan ibu silakan maju ke depan. Bapak Zerufael Manoraja dan Ibu Febe Susana. Dan orang tua dari mempelai wanita, Ibu Yohana, kami persilakan maju ke depan. Juga saksi-saksi silakan maju ke depan. Baik Bapak Hamdani Untung dan Susana Dewi silakan maju ke depan. Silakan ditandatangani. Mohon dikasih lewat untuk Bapak saksi mau maju ke depan. Tolong diarahkan. Lalu mempelai wanita tanda tangan. Dilanjutkan orang tua mempelai pria. Bapak Zerufael. Dan dari Ibu Febe Susana. Lalu orang tua dari mempelai wanita Ibu Yohana. Saksi mempelai pria Bapak Hamdani Untung. Saksi mempelai wanita Susana Dewi, Ibu Susana Dewi. Orang tua dan saksi silakan kembali ke tempat duduk. Setelah mereka menandatangani buku pencatatan nikah gereja, maka sebuah mempelai akan memberikan ucapan terima kasih kepada orang tua mempelai dan lalu mereka akan mengakhiri orang tua mempelai. Silakan Jeffrey terlebih dahulu ucapan terima kasih kepada Papa. Mama, Papa, terima kasih buat semuanya. Mama Papa sudah mendidik Prima begitu baik. Mama Papa mengajarkan Prima untuk tetap dekat sama Tuhan. Mama Papa mengajarkan Prima kedisiplinan yang cukup untuk Prima berdiri sebagai kepala keluarga. Terima kasih buat semuanya. Prima gak bisa balas apapun. Yang Prima bisa berikan cuma doa supaya Mama Papa tetap bahagia, tetap cinta Tuhan, tetap menjadi orang tua yang luar biasa buat Prima, buat Cynthia. Prima bersyukur dilahirkan di keluarga ini. Terima kasih Mama, terima kasih Papa. Prima sayang sama Mama Papa. Tuhan selalu memberkati Mama Papa. Amin. Cynthia ucapan terima kasih kepada Mama. Untuk
Mama. Cynthia mau ngucapin terima kasih karena sudah dukung Cynthia sama Prima sampai hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk kasih sayang Mama, pengorbanan Mama, kesabaran Mama. Mungkin selama ini Cynthia sering bikin Mama sedih. Cynthia cuma berharap Mama selalu sehat, bahagia, semakin dekat sama Tuhan, selalu mendukung Cynthia dan Prima. Cynthia sayang sama Mama. Kami mohon orang tua bisa bangkit berdiri. Prima akan menghampiri orang tuanya, Prima yang menghampiri, Cynthia menghampiri orang tuanya. Prima bisa ke orang tua Cynthia, tolong dibantu. Sudah selesai, orang tua bisa kembali ke tempat dan Prima dan Cynthia bisa kembali ke tempat. Demikian ucapan terima kasih dari kedua mempelai kepada orang tua. Kami persilakan duduk. Nah, kita sudah menyaksikan dan semua sudah kita jalani untuk acara prosesi peneguhan pemberkatan nikah pada hari ini Sabtu 14 September 2019, dan kita akan akhiri acara kita hari ini. Doa kami Tuhan senantiasa memberkati Cynthia dan Prima terus bertumbuh di dalam Tuhan, terus setia sama Tuhan sampai maut memisahkan kalian berdua. Sebelum kita tutup dengan doa, kami umumkan hari ini Sabtu, nanti sore ada ibadah kaum muda di gereja jam 5 sore, lalu besok Minggu ada ibadah umum. Ibadah raya pertama jam 6 sore, ibadah raya yang kedua jam 4 sore. Mengundang jemaat jam 6 pagi dan ibadah raya yang kedua jam 4 sore. Dan doakan hari ini masih berlangsung dan baru dibuka acara prajabatan di Hotel Royal sampai disambung dengan acara Mukernas sampai tanggal 20 yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mewakili keluarga, mewakili kedua mempelai, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, Saudara, sidang jemaat yang sudah hadir dan mendoakan kedua mempelai. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan akhiri acara kita pada hari ini. Kami memuji kebesaran. Tuhan,
Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus Bapa Surgawi. Terima kasih atas segala bimbingan-Mu, sehingga seluruh rangkaian acara peneguhan pernikahan dari saudara Jeffrey dan Cynthia sudah terlaksana. Tuhan sudah merestui mereka menjadi suami dan istri, dan biarlah berkat-Mu senantiasa menyertai mereka berdua di dalam membina keluarga yang takut akan Tuhan. Tuhan memberkati kedua keluarga yang telah dipersatukan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati juga seluruh jemaat hadirin yang hadir, supaya mereka dapat mengerti kebenaran daripada firman-Mu, arti sebuah pernikahan, sehingga mereka penuh hormat dan mereka tidak main-main dengan pernikahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan sepanjang hari ini dalam bimbingan-Mu, dan biarlah berkat-Mu menyertai suami istri yang baru ini, menyertai kepada seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Saudara-saudara yang kekasih, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, kita kasih dari Sang Putra yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara-saudara semua hari ini dan sampai selamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Kedua mempelai silakan menghadap ke depan, didampingi orang tua. Silakan, dan seluruh hadirin kami persilakan untuk memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai. Your love is amazing, steady and unchanging. Your love is a mountain firm beneath my feet. Your love is a mystery, how you gently lift me when I am surrounded. Your love carries me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing, and hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Your love is surprising, I can feel it rising, all the joy that's growing deep inside of me. And every time I see you, all your goodness shines through, and I can feel this God song rising up in me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing, and hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Your love is amazing, steady and unchanging. Your love is a mountain firm beneath my feet. Your love is a mystery, how you gently lift me when I am surrounded. Your love carries me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing, and hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Your love makes me sing. Lord, you make me sing. How you make me sing. Lahirnya kenapa tempatnya Bu? Oh gitu. Sebenarnya? Iya. Iya.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1970. Jadi perkawinan mempunyai 6 asas atau prinsip yang wajib diketahui oleh keluarga, khususnya oleh kalau mama-mama wis ngomong ya. Setiap perkawinan mempunyai tujuan itu untuk keluarga yang berbaikan. Perkawinan adalah sah dan benar dilakukan masing-masing agama yang tadi telah disebutkan. Perkawinan pada prinsipnya adalah monogami, bukan poligami mas ya, monogami. Yang artinya dalam waktu yang sama seorang suami hanya mempunyai seorang istri dan seorang istri hanya mempunyai seorang suami. Itu ya, masing rodo mau mulai tadi ya. Calon suami dan istri harus sudah matang jiwa fisiknya agar perkawinan itu bisa tercapai. Jadi kalau di bawah 17 tahun harus menggunakan penetapan pengadilan. Ya. Undang-undang pada prinsipnya mempersulitan adanya perceraian. Hal ini jangan sampai terjadi kembali lagi pada tujuan perkawinan. Hak asasi seorang istri seimbang dengan hak seorang suami, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat. Ya, di situ ya. Jadi tidak nama dan kalah-kalah ini sama. Misalnya, sampai itu undang-undang berani yang dalam masa itu sampai 27 undang-undang tahun 1970. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah rumah tangga. Masing-masing harus melakukan perbuatan hukum. Suami istri wajib untuk saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan kewajiban. Suami wajib melindungi dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga. Ini tugasnya suami, yaitu memberikan nafkah ya, yang memberikan nafkah. Kalau istri mengatur rumah tangga sebaiknya tugas sebagai seorang ibu rumah tangga ya. Dan sekali lagi saya ingin mencocokkan data untuk kedua mempelai nanti biar sama, dan tolong ini ya dibetulkan sesuai data yang ada yang sudah saya sebutkan. Ini saya sesuaikan dengan akte kelahiran ya mas ya. Iya. Karena data yang sudah terjadi. Nama Ina Jevriani Raja. Saya lafalkan hurufnya sama persatu ya. Dari penjelasan hurufnya PMIMA JEFRIANDJ MANARADJA. Iya, pakai maksud D. Agama Kristen, tempat tanggal lahir Malang 12 April 1987. Pekerjaan karyawan swasta, alamat tempat tinggal Jalan Kawi 2 1269 Malang. Bapak Jerufael Manuraja. Dengan saya lafalkan Bapak nih. JERUFAEL MANURADJA. Dengan Ibu PP Susana Budi Susilo. Saya lafalkan Ibu FEBE SUSANA BUDI SUSIL. Ya. Untuk mempelai putri saya lafalkan Cynthia Febriana Indiana CHINTZA Oh maaf ya, sorry ya, Maya, iya, dengan setia, iya, KURINSTITIA
sama ya. Hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing and hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing and hallelujah, hey, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing and hallelujah, Lord, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing and hallelujah, 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 hallelujah. Your love makes me sing.